Jamaah hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Riyadhus Shalihin, kita masih ada di bab yang ke-78, Babu amri wulatil umur. Bab perintah Allah, perintah Rasulullah terhadap para pemimpin, terhadap orang-orang yang sedang mendapatkan amanah mengurusi urusan umat. Hadis yang ke-655, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanat banu Israila tasusuhumul anbiya. Adalah Bani Israel, nabi-nabi mereka terus menerus diutus oleh Allah. Kullama halaka nabiyyun, setiap satu nabi wafat, khalafahu nabiyyin, akan segera Allah utus nabi berikutnya untuk Bani Israel. Mayoritas nabinya Bani Israel. Wa innahu la nabiyya ba'di, sesungguhnya penegasan Rasul, tidak ada lagi nabi setelahku. Ini poin penting ketika kita mengimani rukun iman yang keempat, iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Wajib kita mengimani bahwa Rasulullah Muhammad merupakan Nabi dan Rasul terakhir. Tidak boleh ada lagi Nabi sesudah beliau. Wa sayakunu ba'di khulafa'u, dan setelahku, setelah aku wafat, akan muncul pengganti-pengganti, khalifah-khalifah. Fayuksiruna, dan jumlah mereka banyak. Pengganti Rasulullah sebagai pemimpin umat, mutlak, bukan sebagai nabi. Setelah aku akan muncul khalifah-khalifah, pengganti-pengganti, fayuksiruna, jumlah mereka banyak. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, fama ta'muruna, ketika orang-orang yang berkedudukan sebagai pemimpin umat itu banyak, apa perintah Tuhan untuk kami? Apa nasihat Tuhan, apa pesan Tuhan untuk kami? Qala, Rasul menjawab, aufu bi bai'atil awwali fal awwali. Kalimat ini yang belum kita uraikan sebelumnya. Saat ini kita ada dalam kondisi sebagaimana disabdakan oleh Rasul. Banyak pemimpin-pemimpin yang baik diakui atau mendudukkan dirinya sebagai pemimpin umat. Ketika kita dihadapkan pada banyak pemimpin, nasihat beliau, aufu bi bai'atil awwali fal awwali, penuhilah bai'atmu yang paling pertama. Bai'atul awwali fal awwali, bai'at yang paling pertama. Penjelasan saya dapatkan dalam syarah hadis kitab Umdatul Qari. Makna aufu bi bai'atil awwali fal awwali,
Terjemahnya, penuhilah baiatmu yang paling pertama. Maksudnya dalam kitab Umdatul Qari, maknahu idza buyi'a li khalifatin ba'da khalifatin fa bai'atul awwali sahihatun yajibul wafa'u biha wa bai'atus sani batilatun yahrumul wafa'u biha. Apabila ada banyak pemimpin yang masing-masing dibaiat, maka pemimpin yang pertama kali dibaiat, baiatul awal, sahihatun, statusnya sah. Karena dia sebagai pemimpin yang sah, yajibul wafa'u biha, wajib kita memenuhi baiat kita kepadanya. Wa bai'atus sani, pemimpin yang dibaiat berikutnya, pemimpin yang pertama masih ada, kok sudah ada orang lain yang juga dibaiat jadi pemimpin, baiat yang kedua batilatun, hukumnya batal, tidak sah. Ya mungkin serupa di satu negara sudah ada presiden yang sah, ada yang memberontak terus dibaiat jadi presiden juga di tempat yang sama. Ini yang kedua, ini otomatis tidak sah. Karena tidak sah, yahrumul wafa'u biha, haram kita menempatkan diri sebagai rakyatnya. Sawa'un aqadu lisani alimina ba'bi aqdil awwali au jahilina, baik orang kedua yang dibaiat itu mengetahui bahwa di situ masih ada pemimpin yang sah atau tidak mengetahui. Kita sebagai rakyat yang tahu masih ada pemimpin, kok sudah ada orang lain yang dibaiat, ini baiat yang kedua tidak sah. Orang kedua yang dibaiat sebagai pemimpin, padahal pemimpin pertama yang sah masih ada, orang kedua yang dibaiat itu hukumnya tidak sah. Ini makna sabda Rasul ketika banyak pemimpin bermunculan, aufu bi bai'atil awwali fal awwali, penuhilah baiatmu yang paling pertama. Jamaah dan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Kalau kita baca hadis ini dan penjelasannya, boleh jadi sebetulnya Rasulullah sangat mendambakan umat Islam seluruh dunia dipimpin oleh satu kepemimpinan. Tetapi boleh jadi pula ini salah satu hadis Rasul yang sulit untuk direalisasikan. Jangankan saat ini ketika umat Islam sudah memenuhi segenap penjuru dunia, ketika sahabat Nabi masih hidup, kita tahu ketika Ali masih sebagai khalifah atau Amirul Mukminin, sudah muncul khalifah kedua, Muawiyah bin Abi Sufyan, yang belakangan akhirnya dua-duanya dan para pengikutnya mayoritas sahabat Nabi. Itulah sejarah awal peperangan di kalangan muslim. Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi, sahabat besar, sepupu dan menantu Nabi. Muawiyah bin Abi Sufyan pun sahabat besar. Di belakang beliau berdua ada banyak sahabat-sahabat Nabi. Apa iya beliau berdua tidak tahu hadis ini? Bahwa kalau masih ada satu pemimpin yang sah, orang kedua yang dibaiat oleh pengikutnya jadi pemimpin di tempat yang sama itu enggak sah. Ma'asyiral muslimin hadani Allah wa iyyakum ajma'in.
Jadi pada akhirnya mayoritas ulama menganggap bahwa adanya umat Islam terpecah-pecah menjadi negara-negara tersendiri itu musibah yang tidak bisa dihindari. Musibah yang tidak bisa dihindari. Ketika kita membuat kelompok sendiri, kelompok untuk menyatukan umat, memang kita harus semuanya berdoa, ya Allah, moga-moga suatu saat umat Islam dapat bersatu seluruh dunia di bawah kepemimpinan yang adil, yang mencontoh Rasulmu. Minimal paling tidak, kalau toh umat Islam tetap terkelompok-kelompok dalam negara masing-masing dengan dibatasi batas teritorial, paling tidak mereka tetap bisa menjalin persatuan. Dari situ kita syukuri adanya organisasi konferensi Islam.